Anda masih di iNews Siang, pemirsa. Sepasang pengantin di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjalani prosesi ijab kabul di samping ambulan jenazah ayah pengantin putri yang meninggal dalam kondisi suspek COVID-19. Prosesi ijab kabul digelar di kompleks pemakaman dengan dihadiri sejumlah anggota keluarga. Hanya beralaskan tikar dan di samping ambulans jenazah ayah tercinta. Ijab kabul sepasang pengantin berlangsung hikmat walau penuh duka yang mendalam. Mempelai menjalani ijab kabul jelang prosesi pemakaman ayah mempelai wanita yang seharusnya menjadi wali nikah. Namun takdir berkata lain. Ayah mempelai wanita meninggal dalam kondisi suspek COVID-19. Ijab kabul maju 3 hari dari jadwal yang ditentukan. Namun karena ayah mempelai meninggal, ijab dimajukan sesuai keinginan keluarga. Petugas sendiri juga telah mensterilkan lokasi ijab kabul dan membatasi orang yang hadir. Jelaskan juga, karena memang itu keinginan, justru keinginan dari keluarga si putri saat-saat terakhir mungkin untuk pernikahan disaksikan oleh bapak ibunya, dan bapak ibunya meninggal, otomatis permintaan itu juga kita setujui dengan catatan tetap dengan protokol kesehatan, dengan APD komplit, dengan masker dan sebelumnya. Usai prosesi ijab, jenazah kemudian dimakamkan. Selain itu, Satgas COVID-19 setempat juga melakukan tracing terhadap keluarga dari almarhum, termasuk terhadap mempelai. Mereka diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Banyaknya pesanan obat menimbulkan kerumunan ojek online di apotek kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP pun langsung meminta ojek online untuk mengatur barisan antrian dan menjaga jarak. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi apotik yang berada di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski tak melarang operasional apotik di tengah masa PPKM Mikro, namun keberadaan puluhan pengemudi ojek online yang antri berkerumun di area apotik berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tak adanya jarak aman antara sesama pengemudi ojek online membuat aparat Satpol PP mengatur antrian supaya tidak menimbulkan kerumunan. Kerumunan terjadi lantaran membludaknya jumlah pesanan obat yang dipesan oleh customer melalui aplikasi ojek online. Guna meminimalisir terjadinya kerumunan, petugas Satpol PP meminta pihak apotik membatasi jumlah pesanan melalui aplikasi. Leoni. Seiring dengan naiknya kasus COVID-19, terjadi krisis ruang perawatan di rumah sakit dan warga memilih isolasi mandiri. Apa saja yang perlu diperhatikan warga saat menjalani isolasi mandiri? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, ini selama isolasi mandiri apa yang harus dikonsumsi agar memang isolasi mandiri ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target agar cepat sembuh juga begitu dari COVID-19? Nomor 1, kalau kita terdiagnosis COVID-19, jadi terkonfirmasi, tenang dulu. Jangan panik, karena 90% akan sembuh. Tapi kita perlu memantau peningkatan gejala selama isolasi mandiri. Karena itu, kita harus melapor dulu nih sama vaskes terdekat kita, puskesmas gitu, atau misalnya ada klinik keluarga, dokter keluarga dan lain-lain, atau rumah sakit misalnya kalau kita ada beberapa komorbid misalnya. Nah, setelah dilapor nih, nanti dokter akan menentukan kita termasuk dalam golongan yang mana nih, karena orang sakit COVID ini ada 4 tingkatannya nih. Yang paling ringan itu adalah tidak bergejala, yang kedua itu adalah gejalanya ringan, nanti naik lagi gejalanya sedang menuju berat gitu, kemudian baru kritis, yang risiko meninggalnya sangat tinggi. Nah, dokter di tempat yang tadi misalnya udah kita lapor ya, dan bisa lewat telemedicine, karena baru keluar hari ini nih sosialisasinya. Itu nanti akan ditentukan nih, tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, yang boleh isolasi mandiri di rumah itu sebenarnya gejala ringan dan tanpa gejala gitu. Gejala ringan itu adalah batasnya itu adalah ketika kadar oksigen di darahnya itu minimal 95, nggak ada sesek, kemudian demam-demam ringan, tidak punya kalau bisa nggak punya komorbid gitu. Kalau dia punya komorbid atau usianya lebih dari 60 tahun, komorbid itu misalnya punya sakit jantung,
punya sakit gangguan paru, gangguan ginjal, misalnya punya kanker dan lain-lain, apalagi misalnya nafasnya cepat begitu lebih dari 20 atau 25 per menit gitu, itu sebaiknya memang menjalannya di rumah sakit gitu. Jadi itu dulu nih. Nah, kalau misalnya kita gejalanya ringan atau tidak bergejala, yang paling bawah tidak bergejala, itu tenang dulu karena pada prinsipnya virus penyebab COVID ini bisa dilawan oleh sistem imun untuk penyembuhan. Ada beberapa vitamin yang bisa dikonsumsi. Ada vitamin C, vitamin D, gitu. Ada zinc. Nah, nanti ini akan diberikan oleh puskesmas. Gitu. Baik, tapi sebaiknya ini memang perawatannya sesuai rekomendasi dokter. Nah, tapi kondisinya saat ini banyak orang juga yang takut ke rumah sakit begitu. Banyak penuhnya pasien COVID-19 di rumah sakit. Akhirnya ini juga banyak beredar informasi adanya rujukan antibiotik begitu secara luas beredar di media sosial. Bisa tidak sih ini warga ini mengikuti rekomendasi tanpa mungkin rekomendasi yang resmi dari dokter begitu? Tidak boleh. Pemberian antibiotik, pemberian antivirus, ya itu harus sesuai dengan resep dokter karena semua ada efek sampingnya. Azithromycin misalnya antibiotik itu ada efek sampingnya, bisa pemanjangan gelombang jantung, nanti bisa risiko gangguan aritmia. Kemudian antivirus juga nggak sembarangan. Favipiravir, antivirus salah satunya, itu tidak boleh pada wanita hamil karena risiko tinggi. Dan dia bisa disekresikan di sperma, gitu. Artinya kan nggak sembarangan gitu. Ada indikasi-indikasi tertentu di mana, oh ini perlu nih, itu dokter yang menentukan. Jadi kita nggak boleh beli sendiri. Apalagi saya lihat tuh harganya udah mulai mahal tuh. Satu kotak 1 juta, 2 juta saya lihat ya di beberapa tempat dijual. Dan obat cacing juga begitu, yang kemarin masih heboh gitu ya, ivermectin. Itu harus rekomendasi dokter gitu. Memang sejauh ini buktinya juga belum kuat bahwa itu dapat mengobati sakit COVID gitu, dan belum dapat izin dari BPOM juga untuk pengobatan COVID gitu. Apalagi beli sendiri, apalagi heboh gitu. Jadi pada prinsipnya kalau kita isoman, makan minum yang cukup gizi seimbang, tenang gitu, nggak usah panik, biasa aja. Kita pantau nih gejala-gejala kita, ada nggak peningkatan gejala. Walaupun kita merasa nggak ada gejala, tapi bisa kita luput beberapa gejala, misalnya lemas, itu tuh termasuk gejala gitu. Nafsu makan berkurang, terus konsentrasi berkurang, pusing, pening, itu udah masuk gejala sebenarnya. Kemudian apalagi yang dilakukan saat isoman? Jangan lupa cek oksigen ya, kalau bisa beli ya pulse oximetry. Jadi tempel di tangan, ini dipantau sehari 2 kali, sehari 3 kali secara berkala gitu. Dicek juga nih, alatnya bagus nggak? Alat ini untuk mengetahui kadar oksigen di darah kita. Baik. Terima kasih waktunya Dr. Muhammad Fajri, dokter relawan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, sebuah komunitas relawan di Sidoarjo, Jawa Timur menyediakan ambulans gratis. Misi kemanusiaan menolong warga sekitar ini muncul sejak pandemi COVID-19 mulai mengganas dan menyulitkan warga saat harus evakuasi ke rumah sakit. Setiap pagi, para anggota komunitas relawan di Sidoarjo, Jawa Timur membersihkan dan mensterilisasi mobil ambulans pribadi. Kendaraan ambulans yang ada ini merupakan milik para anggota relawan. Tak perlu mobil baru, mobil bekas mereka ubah menjadi ambulans agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Raja Mas, jadi merasa iba dengan korban-korban itu. Kalau belum ada keluarganya jauh dan gimana itu, saya merasa kasihan Mas kalau ketemu hal seperti itu. Jadi saya berinisiatif untuk membeli mobil walaupun itu bekas, saya pakai ambulans demi menyelamatkan saudara-saudara kita atau untuk menolong saudara kita yang lagi kesusahan atau lagi kecelakaan seperti itu. Dan untuk membahas lebih dalam misi kemanusiaan ambulans gratis di Sidoarjo, Jawa Timur, kini kita sudah terhubung dengan koordinator relawan penyedia ambulans, ada Ibu Evi Purpasari. Selamat siang Ibu Evi. Siang. Baik, Ibu Evi, ini ambulans gratis ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk warga Sidoarjo yang tidak mampu. Baik, nah syaratnya untuk menggunakan ambulans ini apa saja Ibu? Kami tidak ada syarat, kami cukup ditelepon, terus kirim Sherlock, itu saja. Baik, ini inisiasinya seperti apa sih sehingga memang ada relawan yang memang membuat komunitas ada ambulans gratis ini? Ceritanya kami dari relawan sosial Infolantas Sidoarjo yang bergerak di sosial di lalu lintas gitu. Nah banyaknya beberapa ambulan pribadi dan ambulan komunitas yang bergerak, tapi mereka
belum belum terorganisir dengan baik. Jadi begitu Kakak. Baik, kalau di Sidoarjo sendiri ini bagaimana dengan permintaan ambulans gratis? Apakah cukup meningkat? Sudah meningkat satu hari ini dari pagi sampai jam 10 ini tadi kami sudah menerima telepon 5 telepon dari pasien untuk mengantarkan pasien dan jenazah. Baik, cukup tinggi juga permintaannya ya Ibu Evi nih. Iya. Bagaimana? Apalagi masa pandemi. Baik. Nah, selain memang mendapatkan jasa ambulans gratis ini, bila ada warga yang tertarik untuk menjadi relawan, ini bagaimana Ibu? Silakan bergabung dengan kami karena kami tidak berbayar untuk para duafa. Baik, terima kasih Ibu Evi Purpasari telah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Mantan Menteri Penerangan era Presiden Soeharto Harmoko tutup usia. Informasinya saat lagi, tetap di Anyus Siang.